Setelah koma itu ada berapa hari gitu ya, kemudian kita dipanggil lagi karena keadaan Bapak sudah kritis gitu. Soekarno, proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dari masa mudanya, ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, orator ulung, dan tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah mengantarkan bangsanya menuju kemerdekaan dan memimpin Indonesia sejak 1945 hingga 1967, perjalanan hidup Soekarno berakhir dalam suasana politik yang berubah drastis. Pada hari Senin, 21 Juni 1970, tepat pukul 7 pagi waktu setempat, Bung Karno menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Kepergian beliau membawa duka mendalam dan menandai berakhirnya sebuah era yang penuh dinamika dan gejolak dalam sejarah bangsa. Setelah menjalani masa tahanan rumah yang ketat di Wisma Yaso, Jakarta, pasca peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1967, kondisi kesehatan Soekarno terus menurun. Ia menderita komplikasi penyakit ginjal yang parah, diperburuk oleh tekanan psikologis akibat isolasi politik dan keterbatasan interaksi dengan publik yang dahulu begitu dicintainya. Kabar duka ini segera mengguncang seluruh penjuru tanah air. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat merasakan kehilangan yang mendalam. Bagi mereka, Soekarno bukan sekadar mantan presiden, melainkan pemimpin karismatik, proklamator kemerdekaan, dan simbol martabat nasional. Suasana duka menyelimuti negeri, bendera merah putih dikibarkan setengah tiang, dan wajah-wajah rakyat tampak muram di berbagai penjuru kota. Jenazah Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, kediaman pribadinya yang dahulu merupakan istana negara sementara. Ribuan warga berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir, meski situasi politik masih di bawah pengawasan ketat pemerintah Orde Baru. Antrean pelayat membentang hingga ke jalan-jalan, menandakan betapa besar cinta dan hormat rakyat kepada sang bapak bangsa. Di tengah duka mendalam itu, muncul polemik mengenai lokasi pemakaman. Banyak pihak termasuk keluarga dan para pengikut setia berharap agar Soekarno dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, tempat yang dianggap layak bagi seorang tokoh besar yang telah berjasa luar biasa bagi bangsa. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Soekarno pernah menyampaikan keinginan untuk dimakamkan di bawah pohon rindang di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk politik. Namun, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki pertimbangan lain. Pemerintah menolak pemakaman di Kalibata dengan alasan keamanan dan kekhawatiran bahwa makam Soekarno di ibu kota akan menjadi pusat ziarah politik yang dapat menimbulkan sentimen anti pemerintah. Keputusan ini mencerminkan upaya Orde Baru untuk meredam pengaruh besar Soekarno yang masih hidup di hati rakyat. Sebagai jalan tengah, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 yang menetapkan bahwa jenazah Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdampingan dengan ibunda beliau, Ida Ayu Nyoman Rai. Blitar dipilih karena memiliki ikatan batin dan sejarah keluarga yang kuat, sehingga dianggap sebagai keputusan yang paling bijaksana. Pada 22 Juni 1970, sehari setelah wafatnya, jenazah Soekarno diberangkatkan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Sebelum keberangkatan dilangsungkan upacara pelepasan kenegaraan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang dihadiri langsung oleh Presiden Soeharto selaku kepala negara. Dalam suasana khidmat, Soeharto memberikan penghormatan terakhir dan secara resmi melepas keberangkatan jenazah Bung Karno menuju Surabaya. Dari Surabaya,
Iring-iringan jenazah melanjutkan perjalanan darat menuju Blitar dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sepanjang rute perjalanan, ribuan warga berdiri di tepi jalan, menundukkan kepala dan melambaikan tangan penuh haru. Sebuah pemandangan yang menggambarkan cinta dan kesetiaan rakyat yang tak lekang oleh waktu. Upacara pemakaman kenegaraan dilaksanakan pada sore hari di Kampung Bendogerit, Blitar. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara, perwakilan lembaga, tokoh masyarakat, serta ribuan pelayat yang memadati lokasi pemakaman. Presiden Soeharto tidak hadir secara langsung di pemakaman, dan prosesi di Blitar dipimpin oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dengan khidmat memimpin seluruh upacara pemakaman atas nama pemerintah. Pada awalnya, makam Soekarno dibangun secara sederhana, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, tempat peristirahatan ini bertransformasi menjadi salah satu situs ziarah paling penting di Indonesia. Ribuan orang dari berbagai penjuru Nusantara datang setiap tahun untuk berziarah, mengenang perjuangan, dan meneladani semangat beliau. Melihat besarnya antusiasme rakyat, pemerintah kemudian membangun kompleks makam dan monumen Bung Karno, MBK, yang diresmikan pada 21 Juni 1979, bertepatan dengan peringatan 9 tahun wafatnya Soekarno. Kompleks ini dirancang dengan arsitektur Jawa yang megah, dilengkapi museum dan perpustakaan yang memuat berbagai peninggalan sejarah beliau. Kini, Kompleks Makam Bung Karno di Blitar menjadi salah satu situs sejarah nasional yang paling ramai dikunjungi. Peziarah, pelajar, peneliti, dan wisatawan datang untuk merenungkan perjuangan sang proklamator dan memahami warisan pemikirannya. Di Blitar, semangat Bung Karno tentang Pancasila, persatuan, dan kemerdekaan sejati terus hidup dan menjadi pengingat abadi bahwa perjuangan untuk kejayaan dan kedaulatan bangsa tidak akan pernah padam. Museum Bung Karno, cahaya abadi dari Blitar. Saudara-saudara, bagi yang tak pernah melupakan sejarah, di kota kecil yang tenang di selatan Jawa Timur, waktu seakan berjalan perlahan. Inilah Blitar, kota yang tak hanya dikenal karena kedamaiannya, tetapi juga karena satu nama besar yang lahir dan bersemayam di tanah ini. Nama yang menjadi bagian dari setiap halaman sejarah bangsa Indonesia, Soekarno, sang putra fajar. Disinilah di kota ini berdiri sebuah tempat yang tak sekadar museum. Ia adalah cermin perjalanan seorang tokoh yang mengubah wajah negeri, Museum Bung Karno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Darah Jawa dan Bali mengalir di tubuhnya, membentuk watak yang tegas sekaligus berjiwa seni. Sejak muda, Soekarno sudah memupuk cinta pada tanah air. Ia menyaksikan bangsanya tertindas, tanahnya dirampas, dan kehormatannya diinjak. Namun dari penderitaan itulah tumbuh tekad baja, membangun negeri yang merdeka, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan pada 17 Agustus 1945, bersama Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak hari itu, namanya tak lagi sekadar milik keluarga, tapi milik seluruh bangsa. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno bukan hanya pemimpin politik. Ia adalah orator, pemikir, sekaligus seniman revolusi. Pidatonya mengguncang dunia. Kata-katanya membakar semangat bangsa-bangsa tertindas di Asia dan Afrika. Ia percaya kemerdekaan bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Revolusi belum selesai, katanya, dan hingga akhir hayat, ia tetap setia pada cita-citanya, meski harus menanggung kesepian di masa senja. Pada 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan napas terakhir di Wisma Yaso, Jakarta. Namun sesuai wasiat keluarganya,
ia dimakamkan di kota yang selalu ia rindukan, Blitar. Di kompleks pemakaman yang tenang, ratusan orang datang setiap hari. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, anak sekolah, pejuang veteran, hingga pemimpin bangsa. Mereka datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi untuk mengenang, untuk merenung, dan untuk mendengarkan kembali gema suara seorang ayah bangsa yang selalu berkata, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya." 34 tahun setelah kepergiannya, pada 21 Juni 2004, pemerintah bersama keluarga besar Bung Karno meresmikan sebuah museum di Kompleks Makam Blitar, Museum Bung Karno. Museum ini dibangun bukan hanya untuk menyimpan benda-benda sejarah, tetapi untuk menjaga api semangat nasionalisme agar tidak padam. Bangunannya bergaya modern namun syarat makna. Atap merah putih melambangkan keberanian dan kesucian perjuangan. Di tengahnya berdiri tegak patung Bung Karno, seolah tengah berpidato di hadapan rakyatnya. Langkah demi langkah di dalam museum membawa kita menyusuri jejak kehidupan Bung Karno. Ada seragam yang dikenakannya saat memproklamasikan kemerdekaan. Ada tongkat yang setia menemani langkah-langkahnya. Ada kacamata, pena, dan kursi kerja yang masih memancarkan wibawa. Dinding-dindingnya dipenuhi foto Soekarno kecil di Surabaya, mahasiswa Bandung yang berapi-api, presiden yang gagah di panggung dunia. Di salah satu sudut terpajang naskah asli pidato monumental, Indonesia Menggugat. Pidato yang ia tulis saat menjadi terdakwa, tapi justru membakar semangat jutaan rakyat tertindas. Setiap benda, setiap gambar menyimpan kisah tentang keyakinan, penderitaan, dan cinta yang besar pada Indonesia. Museum ini bukan sekadar tempat menyimpan kenangan, tetapi ruang pembelajaran bagi generasi penerus. Setiap pengunjung diajak memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa kebebasan adalah tanggung jawab, bukan hadiah. Di sini pengunjung menemukan pesan Bung Karno yang abadi. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan itu terpatri di dinding museum, menjadi pengingat bagi siapapun yang datang, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Waktu terus berjalan, generasi berganti, zaman berubah. Namun dari tanah Blitar, semangat Bung Karno tak pernah padam. Museum ini menjadi penjaga ingatan bangsa, penyambung pesan seorang pemimpin yang tak lelah mencintai negerinya. Setiap langkah pengunjung di antara ruang-ruang pamer adalah langkah untuk mengenang, belajar, dan meneladani. Sebab perjuangan belum berakhir, revolusi belum selesai, dan selama semangat itu masih hidup di hati rakyatnya, nama Soekarno akan terus bersinar, menjadi cahaya abadi dari Blitar untuk Indonesia Raya. Soekarno, api yang tak padam. Di bumi Nusantara yang permai dan luka, seorang anak lahir dari rahim ibu bangsa. 6 Juni 1901, Surabaya menyambutnya dengan takdir yang kelak mengguncang dunia. Ia tumbuh dari bara dan mimpi, menyulam kata jadi senjata, menyalakan nyala di dada rakyat dengan seruan, "Merdeka atau mati." Bung Karno, kau bukan sekadar nama di batu nisan, kau adalah gema dari 1000 pidato yang membuat bumi bergetar oleh cinta tanah air. Kau dirantai, kau dibuang, namun tak pernah tunduk pada penjajahan. Kau bangkit, memimpin bangsa yang berani menantang maut demi berdiri di atas kaki sendiri. Kini jasadmu beristirahat di Blitar, namun suaramu tak pernah pudar. Mengalir di sungai sejarah, menggema di dada anak muda yang mencintai Indonesia. Wahai Bung Karno, sang putra fajar, api perjuanganmu takkan padam selama masih ada yang mencintai tanah air dengan semangat dan air mata. Bung Karno, getaran jiwamu masih terngiang di setiap denyut tanah air yang kau lahirkan. Suaramu, bagai petir di langit sejarah, menggugah yang tertidur, menyala di dada generasi penerusmu. Kau pernah berkata, revolusi belum selesai, dan kami tahu, kalimat itu bukan sekadar pesan, melainkan api yang tak boleh padam,
di tengah arus zaman yang kian asing pada perjuangan. Wahai putra sang fajar, engkau telah pergi dalam jasad, namun ruhmu berdiam dalam setiap jiwa yang masih percaya pada keadilan, yang masih menolak tunduk pada penindasan. Kami masih mendengar langkahmu di jalan-jalan sejarah yang berdebu. Kami masih merasakan panasnya semangatmu yang menyala di dada bangsa. Bung Karno, wasiatmu kami simpan, cita-citamu kami jaga, revolusimu belum selesai. Jas merah, wasiat abadi Bung Karno. Di pagi yang bersejarah 17 Agustus 1966, di halaman Istana Merdeka, suara Bung Karno kembali menggema. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia berdiri tegak di hadapan rakyatnya, dengan mata yang menyala oleh keyakinan dan suara yang menggugah hati bangsa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, itulah seruan Bung Karno, jas merah, sebuah wasiat yang melampaui zaman, yang hingga kini masih bergetar dalam nadi bangsa Indonesia. Bung Karno tahu bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kaya semata, tetapi bangsa yang mengingat dari mana ia berasal. Dari tanah yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dari semangat yang tak pernah menyerah melawan penjajahan. Ia mengingatkan kita, kemerdekaan ini bukan hadiah dari langit, melainkan hasil perjuangan panjang, pengorbanan yang suci, dan tekad yang tak tergoyahkan. Namun Bung Karno juga khawatir. Ia melihat bahaya yang mengintai, bahaya lupa diri, bahaya melupakan sejarah bangsanya sendiri. Sebab bangsa yang lupa sejarah akan kehilangan arah. Ia akan berjalan tanpa pijakan, mudah terombang-ambing oleh arus zaman. Kini, puluhan tahun telah berlalu sejak Bung Karno berpulang, namun getaran suaranya masih terasa, mengalun dalam setiap upacara, tertulis di dinding sekolah, dan hidup di dalam hati rakyat yang mencintai tanah air. Jas merah bukan sekadar kata, ia adalah panggilan jiwa agar kita selalu mengenang jasa para pahlawan, menjaga api perjuangan, dan menuntun langkah kita menuju masa depan yang lebih terang. Selama bangsa Indonesia masih mengingat sejarahnya, selama semangat kemerdekaan masih berdenyut di dada rakyatnya, maka wasiat Bung Karno akan tetap hidup, abadi dalam setiap detak nadi bangsa yang mencintai tanah airnya. Saudara-saudara, Bung Karno meninggalkan wasiat abadi bagi bangsanya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jas merah. Suara Bung Karno menggema dari masa lalu. Sebuah kalimat sederhana namun abadi. Sebuah pesan yang menembus batas zaman. Jas merah bukan sekadar kata. Ia adalah jiwa perjuangan bangsa. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan kebetulan, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan. Bung Karno mengajarkan, tanpa memahami sejarah, kita akan kehilangan arah. Bangsa yang lupa asal-usulnya akan mudah diombang-ambingkan oleh zaman. Jas merah adalah seruan untuk ingat dan belajar, agar generasi kini dan nanti tetap menapak di atas jejak perjuangan para pendahulu. Di sanalah jati diri bangsa berpijak. Maka selama merah putih masih berkibar di langit Nusantara, selama nadi perjuangan masih berdenyut di dada anak bangsa, ingatlah selalu pesan itu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Namun Bung Karno juga berpesan, revolusi belum selesai. Wasiat itu bukan sekadar kata, tetapi panggilan jiwa bagi setiap generasi agar tak lupa pada akar perjuangannya. Revolusi bukan hanya tentang merebut kemerdekaan, tetapi tentang menjaga, mengisi, dan memaknainya. Bung Karno mengingatkan, perjuangan tidak berhenti pada 17 Agustus 1945. Revolusi adalah perjalanan panjang menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa. Selama masih ada kemiskinan, selama masih ada ketimpangan, selama rakyat belum sepenuhnya berdaulat, maka revolusi itu belum selesai. Inilah panggilan bagi generasi penerus, melanjutkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Bukan dengan senjata dan darah, tetapi dengan pengetahuan, kerja keras, dan kejujuran.
Karena selama Indonesia masih berdiri, semangat revolusi itu harus tetap hidup. Dalam hati, dalam karya, dan dalam pengabdian. Revolusi belum selesai, dan kitalah yang harus menuntaskannya. Suara Bung Karno mungkin telah hilang dari telinga, namun gema perjuangannya masih berdentum dalam dada bangsa ini. Ia telah pergi, tetapi gagasannya tetap hidup. Ia telah dimakamkan, namun jiwanya abadi dalam sejarah dan cinta rakyat Indonesia. Terima kasih. Sejarah adalah cermin bangsa. Jangan sekali-kali melupakannya. Dan selama napas masih berhembus, jagalah kejujuran, sebab di sanalah martabat manusia dijunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.